Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat Isya Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya, dan insya Allah akan dilanjutkan oleh sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sholat Isya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sholat tarawih dimulai, izinkan kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih pada malam hari ini insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Subhan Al-Fatih Al-Hafiz. Yang kedua, yang bertindak sebagai penceramah tarawih pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Nakhoy Abduh MPD. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Yang ketiga, laporan keuangan. Saldo pada tanggal 4 April 2023 berjumlah Rp11.382.000. Untuk pemasukan pada tanggal 5 April 2023 berjumlah Rp965.500. Pengeluaran sebesar Rp500.000, sehingga saldo pada saat ini berjumlah Rp11.847.500. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada para jamaah yang telah menyisihkan kebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Informasi yang keempat, setiap hari di bulan Ramadan Masjid Al-Ikhlas mengadakan buka puasa bersama. Selain itu, DKM Masjid Al-Ikhlas menerima donasi infak buka puasa. Bila mana Bapak atau Ibu sekalian ingin memberikan infaknya, dapat menghubungi Bapak Yudi atau Bapak Adam Usmanto. Kemudian atas infak yang diberikan kami haturkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Informasi yang kelima, kami menghimbau para jamaah yang membawa putra dan putri untuk menjaga demi kekhusyukan jalannya sholat berjamaah. Dan yang terakhir, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon agar dapat dinonaktifkan terlebih dahulu. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis solihati fasatakuna fitanun kakita'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para asatid, para sesepuh
dan seluruhnya Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memanjatkan puji dan syukur, dan sekaligus juga kita memohon agar senantiasa apa yang sudah kita lakukan, ibadah Ramadan kita khususnya, Allah bisa terima sebagai amal ibadah, dan juga segala dosa yang pernah kita lakukan semoga senantiasa Allah ampuni dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakannya, dan kita ditakdirkan kematiannya nanti, kematian kita kelak nanti adalah husnul khatimah. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa syariat yang diberikan atau diturunkan kepada kita, bahwa kita adalah sebagai seorang muslim, dan Allah sudah berpesan di dalam sebuah ayat yang sering disampaikan khususnya dalam Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintahnya adalah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ada takwa yang ayat ini turun, kemudian para sahabat semua terdiam, lesu, karena hampir setiap celah yang mereka akan lakukan pasti akan mengandung sebuah dosa. Maka kemudian ada ayat lain yang menyatakan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ini adalah penggembira, artinya bahwa kemampuan seseorang untuk berada di jalan yang Allah sampaikan, Allah syariatkan ini, ada kalanya seseorang itu yazid wa yanqus, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bagaimana kita bisa menjaga komitmen kita terhadap keislaman atau keimanan kita? Puasa ini adalah merupakan salah satu daripada cara atau daripada sarana untuk dapat mempertahankan komitmen ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat, dalam sebuah hadis Rasulullah tadi menyatakan, badiru bil a'malis sholihat, bersegeralah kalian untuk melaksanakan segala perbuatan yang baik. Fasatakuna fitanun kaqita'il lail, karena nanti suatu saat akan datang fitnah-fitnah sebagaimana gelapnya malam. Di situ ada sebuah pesan bahwa sebagai seorang umat Islam harus senantiasa bisa melaksanakan perbuatan baik itu yang diperintahkan oleh Allah, tidak harus menunggu, tetapi pada saat dia punya kesempatan maka disiluh kemudian dilakukan perbuatan baik itu. Ramadan adalah kesempatan yang sangat luar biasa, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Maka mungkin kita bisa katakan hanya orang bodoh saja yang tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai titik untuk merubah dirinya, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal kehidupannya. Di sana ada yang namanya qadar, malam qadar, dan di sana juga akan dirubah oleh Allah suratan takdir seseorang atas ibadah yang dilakukannya. Betapa tidak Allah menjanjikan bagaimana keistimewaan malam itu yang seandainya didapatkan maka dia akan memperoleh hal itu. Sebaliknya jika tidak, mungkin dia akan memiliki modal yang hanya sedikit atau bahkan mungkin tidak punya modal sama sekali. Maka inilah kemudian pesan hadis
untuk senantiasa berlaku dan berbuat baik. Terus bagaimana kok bisa berbuat baik dan kepada siapa perbuatan itu harus dilakukan? Tentu saja banyak, tapi kita ambil salah satu yang mungkin menjadi prioritas tanggung jawab kita. Bagaimana kita melakukan satu penanaman akidah, atau mungkin salah satunya adalah Al-Quran kepada keluarga kita, khususnya kepada anak kita. Ini di sini butuh keseriusan, perbuatan baik di sini butuh keseriusan, butuh kesabaran, dan butuh segala-galanya. Kalau seseorang tidak memiliki komitmen yang khusus di sini, maka orang akan melalaikan bagian ini. Jamaah yang dirahmati Allah, kebanyakan khususnya di Indonesia, orang menitipkan anaknya kepada orang lain, padahal seyogianya itu adalah merupakan bagian yang terpenting untuk didahulukan padanya, ditanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada anaknya. Dan ini adalah komitmen yang harus dipegang oleh seorang ibu dan seorang ayah, yang kelak dia akan menjadi, anak ini akan menjadi sosok orang yang terikat dengan akidah Islam yang kuat. Ya, inilah sebagai pengikat pertama. Boleh nanti suatu saat mereka mungkin akan menjadi dokter, akan menjadi guru, akan menjadi insinyur dan sebagainya. Tentu ikatan pertama yang harus ada pada anak ini adalah komitmen orang tua terhadap anaknya dalam hal Al-Quran. Dan ini sudah harus kita yakini, sebagaimana di dalam ayat yang sering kita dengar, bahwa Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bukan cuma bagi orang muslim, bukan cuma bagi orang mukmin, tapi bagi manusia. Artinya siapapun yang mengamalkan dari ajaran Al-Quran ini, maka dia akan mendapatkan bagian daripada petunjuk tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka disinilah kemudian ada satu yang Rasulullah ajarkan kepada manusia, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Diajarkan kepada mereka, dibacakan kepada mereka. Tahapan kedua adalah setelah atau mereka ketika itu dibacakan atau ketika diajarkan kepada mereka, maka tahapan yang kedua untuk bisa menerimanya, yuzakkihim, bersihkanlah mereka, bersihkan hatinya, bersihkan perkataannya, bersihkan pakaiannya, bersihkan semuanya. Sering kita dengar ketika Al-Quran dibacakan atau syariat Islam akan disampaikan, ada orang yang sepertinya tidak ikhlas, sepertinya tidak mau mendengar itu, sepertinya dia keberatan dengan itu. Artinya di sana bahwa dia berarti tidak menerima Islam ini dengan seikhlasnya, dengan sebenarnya. Artinya akidahnya belum terikat dengan Allah. Maka di dalam sebuah ayat dikatakan, afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurih mir rabbih. Seseorang yang telah diberikan atau keleluasaan, kelapangan di dalam hatinya untuk menerima Islam, maka dia berarti telah ada sebuah cahaya di dalam hatinya. Ketika itu masuk ke dalam hati seseorang, Al-Quran masuk ke dalam hati seseorang, maka telah ada di dalam hatinya minaz zulumati ilan nur, ada zulumat, dan dia telah keluar dari zulumat menuju kepada cahaya. Di dalam hatinya terdapat sebuah cahaya yang terang, yakni Al-Quran, yakni ajaran Islam. Maka kalau kita lihat di dalam pesan yang ditanamkan oleh Nabi Ya'qub kepada anaknya, pertanyaannya adalah idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika berkata Nabi Ya'qub kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami akan menyembah atau beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhan bapakmu atau Ibrahim. Artinya apa? Di situ telah tertanam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita berhadapan dengan anak-anak usia SD, usia SMP, usia SMA,
rasanya terlalu sedikit modal yang dapat mengikat mereka untuk takut kepada Allah. Terlalu sedikit modal atau akidah, keyakinan yang dapat mereka merasakan kalau mereka tidak melakukan sholat itu adalah sesuatu kesalahan yang besar. Ramadan keluar jam 12, pulang jam 12 dari sekolah, bel, keluar dari sekolah, padahal di masjid dilewatin itu, di situ adzan, yang mampir boleh dihitung, hanya boleh bisa dihitung dengan jari, hanya sedikit sekali dari ratusan orang. Artinya kalau begitu, bahwa memang komitmen kita selaku orang tua dalam mengikatkan anak dengan ajaran Islam ini masih agak kendor, boleh dibilang kendor, belum kuat akidahnya, ikatannya belum kuat, sehingga itulah yang menjadi prioritas. Ibadah kepada Allah, kedekatan kepada Allah, cahaya dari Allah. Karena ketika itu ada, apapun mudah. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi Ramadan ini barangkali kita harus mencoba bagaimana ayat-ayat tadi menggambarkan kepada kita. Setelah yatslu alaihim ayatihi, baru wa yuzakihim, setelah mereka dibersihkan hatinya dan seterusnya dengan dimasukkan Al-Quran ke dalamnya, baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baru diajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang lain. Silahkan mau diajarkan tentang masalah kesehatan, tentang masalah pertanian, tentang masalah pertukangan dan lain sebagainya, silahkan. Tapi terlebih dahulu sebagai seorang muslim ini yang didahulukan, jangan diserahkan otak anak kepada orang lain, jangan diserahkan itu kepada orang lain yang orang lain tidak mau mengajarkan itu. Bahkan mungkin orang lain hanya memberikan wacana-wacana begini, sementara dia juga nggak mau tahu dengan urusan keyakinan anak kita. Lawang bukan anaknya. Sedangkan kita umpamanya orang tua saja umpamanya tidak mau mendasari itu, ya celaka kita nanti sendiri. Ada sebuah ayat yang menggambarkan tentang keindahan orang tua yang masuk surga bersama-sama, yaitu ayatnya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim, bahwa orang-orang yang beriman itu diikuti keimanannya oleh anaknya, kelak mereka akan digabungkan menjadi satu di surga. Orang tuanya beriman, anaknya beriman, keturunan-keturunannya beriman. Itulah dambaan kita. Maka poinnya adalah di sini bagaimana kita Ramadan ini kuatkan ikatan kita dengan Islam, kuatkan ikatan kita dengan Al-Quran, ajarkan mereka, ajarkan anak-anak kita Al-Quran, jangan diserahkan kepada orang lain untuk masalah ini, karena ini adalah bagian yang sangat penting untuk bisa mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, hudan, dan juga mendapatkan petunjuk dalam hidupnya dan juga kelak nanti di akhirat. Inilah barangkali yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.